Manusia secara alamiah perlu berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, sehingga mereka berinteraksi dengan cara berbagi informasi, mengirim dan menerima pesan, berbicara, dan berkolaborasi. Manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia tidak lepas dari kegiatan komunikasi. Orang selalu ingin menjalin hubungan dengan orang lain, menetapkan adanya kebutuhan yang berbeda, dan memenuhi kebutuhan yang berbeda dalam dirinya. Interaksi manusia seringkali mengarah pada proses komunikasi yang terus-menerus tanpa mengetahui bahwa komunikasi terjalin dalam latar belakang sosial budaya yang berbeda. Komunikasi dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, membuka peluang besar bagi komunikasi sosial budaya yang lebih luas. Tidak akan mudah apa manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui interaksi dengan orang lain sesuai komunikasi dalam lingkungan sosial budaya. Ketika berinteraksi, perbedaan budaya dan kesalahpahaman dapat mempengaruhi komunikasi. Padahal, norma dan bahasa yang berbeda dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Komunikasi antar budaya pada dasarnya adalah komunikasi yang normal, tapi perbedaannya adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan setiap orang selalu memiliki identitas budaya. Dalam hal komunikasi, orang selalu terikat erat dengan identitas budaya mereka. Padahal, agar hubungan terjalin syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pemahaman satu sama lain dalam komunikasi. Dengan komunikasi antar budaya, masalah dan hambatan ini dapat dipelajari. Hubungan timbal balik antara kebudayaan dan komunikasi menjadikan dua hal ini dapat dipisahkan. Dua aspek ini berhubungan pada berbagai macam langkah dan cara berkomunikasi dalam kelompok sosial manusia. Kebudayaan yang berasal dari kelompok sosial manusia menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang selalu digunakan dalam proses interaksi di dalamnya. Dan adapun interaksi sosial yang terjadi pada saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, yang saya sendiri ketahui yaitu banyak sekali orang-orang yang akan pulang ke kampung halaman dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Dan yang pasti di dalam rumah itu pasti menyediakan makanan yang kita semua ketahui, ketupat dan rendang. Adapun interaksi sosial yang terjadi pada saat Lebaran atau Hari Idul Fitri, yang saya tahu yang merantau pasti akan pulang ke kampung halaman masing-masing dan merayakan Lebaran bersama keluarga. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan saat Idul Fitri pasti sholat Idul Fitri ke masjid. Setelah itu pulang ke rumah, makan bersama, maaf-maafan dan berbagi THR. Setelah itu baru pergi ke rumah keluarga-keluarga yang lain untuk silaturahmi dan maaf-maafan. Itu saja yang saya ketahui interaksi sosial saat Lebaran. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.